Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah sekalian, jamaah channel Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah, channel yang saya buat untuk berbagi ilmu, ya khususnya ilmu agama, dengan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau kita kenal dengan nama Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang kemudian menjadi alim, ya, pengajar di tanah Arab yang dikenal juga sebagai ulamanya Hijaz. Nah, kali ini kita akan membaca kitab Nasha'ihul Ibad, melanjutkan pembacaan kitab yang sebelumnya. Tapi sebelum saya baca, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, lalu nyalakan loncengnya, kemudian share, like, dan komen, kita berdiskusi, dan jangan lupa ditonton sampai habis karena di video ini akan banyak banget manfaat yang akan kalian temukan. Dan buat kalian yang sudah subscribe, silahkan gabung channel ini, join ya, berlangganan hanya Rp5.000 per bulan. Nah, langsung saja kita akan membaca kitab Nasha'ihul Ibad, syarah Nasha'ihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Babus tsalits, babus tsulats, bab yang ketiga, ya. Di bab yang ketiga ini wa fihi khamsun wa khamsuna mau'idhah. Jadi di kitab yang ketiga ini ada 55 nasihat, sab'atun akhbarun, 7 diantaranya adalah khobar, wal baqi al asar, dan sisanya adalah asar. Wal maqalatul ula, ya, makalah yang pertama, ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha ay dakhala fi waktu sobahi, man asbaha, barang siapa yang memulai waktu pagi, ya, barang siapa yang memulai waktu pagi, wa huwa yashku ilan nas, dan dia melapor, ya, atau mengeluh, nanti di sini kalimat selanjutnya, dia melapor ilan nas, kepada manusia, di qol ma'ashi, kesempitan hidup atau kesusahan hidup, faka'an nama yashku robbahu, maka dia seperti, ya, maka laporannya itu seperti, kemudian di sini ada takkid, ya, jadi maka dia seolah-olah, ya, seolah-olah dengan meyakinkan melaporkan Tuhannya, ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia sudah mengeluh tentang kehidupannya yang sempit, yang susah, maka dia juga sebenarnya sedang melaporkan tentang Tuhannya, atau mengeluhkan Tuhannya. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, wasyikayati, dan pelaporan itu, ya, la taliqu illa ilallah, tidaklah pantas, ya, dan keluh kesah itu tidaklah pantas kecuali kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, karena itu adalah bagian dari kalimat doa. Jadi misalkan kita mengeluh, baru pagi hari, baru bangun, kita sudah mengeluh, aduh nggak punya uang, misalkan gitu, ya. Nah, itu adalah bagian dari doa, maka bisa jadi sepanjang hari kita tidak punya uang gitu. Padahal di pagi hari kita diberikan nafas, ya, diberikan kesempatan untuk bernafas, itu adalah bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Amma syikayatu ilanas, adapun pelaporan itu, ya, kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridho biqismatillah, dia adalah bagian dari tanda tidak adanya, tidak hadirnya ar-ridho, hati yang ridho,
atau kerelaan, biqismatillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lahu bagi dirinya, bagi yang melakukan keluh kesah itu. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum, tidakkah aku hendak mengajarkan kalian, atau bukankah aku maukah kalian aku ajarkan, ya kurang lebih seperti itulah ya. Al kalimat, sebuah kalimat atau kalimat-kalimat, allati takallama biha Musa, yang diucapkan kalimat tersebut oleh Nabiullah Musa alaihi salam, hina jawazal bahro, ketika Nabi Musa berhasil melintasi, ya, memecah, atau ketika Nabi Musa berhasil melintasi lautan setelah tongkatnya memecah lautan itu, ma'a Bani Israel, bersama Bani Israel. Jadi ada satu kalimat yang diucapkan Nabiullah Musa alaihissalam setelah beliau berhasil bebas dari kejaran Fir'aun dan tentaranya setelah menyeberangi lautan. Fakulna bala, maka kami para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami mau diajarkan itu, gitu ya. Bala ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, qulu, maka katakanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaki wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini doanya yang diucapkan, atau kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa. Allahumma, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaki, dan kepadamulah segala keluh kesah, wa antal musta'an, dan engkaulah yang maha menolong, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya illa billah, kecuali dengan Allah atau milik Allah, al-aliyul azim, yang maha tinggi dan yang maha agung, ya. Qalal A'mash, dikatakan oleh al-A'mash, fama taraktuhunna mundu sam Qalal A'mash fama taraktuhunna, Al-A'mash mengatakan, tidaklah saya meninggalkan kalimat itu, mundu sami'tuhunna, sejak saya mendengarkan kalimat itu, min syaqiqil asadi al-kufi, ini al-asadi al-kufi ini nama seseorang, ya. Nanti seperti biasa para jamaah yang lebih tahu silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Wahwa an Abdillah radhiyallahu anhu, ya, itu adalah dari Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian qala al-A'mash, Al-A'mash ini berkata, atani fil manami, atani atin fil manami, seseorang mendatangiku di tidurku, dalam mimpinya, ya. Faqala ya Sulaiman, dan berkatalah seorang tersebut di dalam mimpi, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah dalam kalimat tersebut, ya. Jadi Al-A'mash ini namanya Sulaiman, ya. Tambahkanlah dalam kalimat tersebut, wa nasta'inuka ala fasadifina, dan kami meminta tolong kepadamu atas kerusakan yang ada dalam diri kami, wa nas'aluka sholaha amrina kulluhu, dan kami meminta kepadamu kebaikan urusan-urusan kami semuanya. Jadi dari Nabi Muhammad mengajarkannya, kalimatnya adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqi wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Al-A'mash ini bermimpi didatangi oleh seseorang untuk menambahkan setelah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditambahkan wa nasta'inuka, ya. Jadi kalimatnya
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqi wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka sholaha amrina kulluhu. Gitu ya. Kemudian satu dua baris lagi mungkin ya. Waman asbaha aida kholafi sobahi, dan barang siapa yang memulai hari li umurid dunya khozinan, untuk urusan dunia dia bersedih, faqad asbaha sakhiton 'ala Allah, maka dia telah memulai hari dengan murka lah ya, murka kepada Allah. Wal makna, dan artinya man hazana, barang siapa yang bersedih ala umurid dunya, atas urusan dunia, faqad ghadaba 'ala Allah, maka dia sesungguhnya telah marah kepada Allah. Li'annahu lam yardha biqada'illah, karena dia tidak rela, tidak ridho terhadap qada Allah. Walam yasbiru ala balaihi, dan tidak atau belum sabar terhadap cobaan-cobaannya. Walam yu'minu biqadarihi, dan dia tidak percaya kepada qadarnya, takdirnya, kepada takdir orang tersebut ya. Li'anna kullu ma waqa'a fid dunya, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia, fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadari, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah biqada'i, dengan qadanya Allah Ta'ala dan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada teks ini nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kita tidak boleh mengeluh ketika kita bangun tidur dan memulai hari. Selalu harus berpikir positif supaya kita mendapatkan banyak kebaikan dalam sepanjang hari yang akan kita jalani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.